Sintayong berhadapan dengan kenyataan pahit karena timnas Indonesia tidak bisa diperkuat pemain terbaik versi pelatih asal Korea Selatan tersebut saat tampil di Piala AFF 2020-2021 Desember nanti. Rumus usang saat Piala AFF berlangsung kembali diterapkan PSSI. Sintayong hanya diperkenankan memilih maksimal 2 pemain per klub. Untuk kejuaraan dua tahunan sekawanan Asia Tenggara tersebut, kebebasan Sin dibatasi federasi. Kebijakan PSSI yang hanya memperbolehkan pelatih timnas Indonesia memanggil 2 pemain per klub mulai berlaku pada edisi tahun 2016 yang lalu. Saat itu, timnas Indonesia ditangani Alfred Riedel dan secara mengejutkan bisa mencapai babak final. Pencapaian ini kemudian jadi semacam hipnotis bagi PSSI dan petinggi klub dengan kebijakan 2 pemain per klub yang jadi jalan damai dengan klub karena kompetisi tetap berjalan. Timnas Indonesia tetap bisa tampil dengan maksimal. Banyak yang sudah menyampaikan keberatan kepada kami. Seperti kemarin, Persebaya diambil 4. Persib Bandung juga demikian, sehingga diputuskan 2 pemain setiap klub maksimalnya. Konsep bahwa timnas merupakan kumpulan pemain terbaik dari suatu negeri versi pelatih malah dibatasi oleh PSSI dan klub sepak bola di negeri ini. Sejarah di Piala AFF, di mana kebebasan pelatih memilih pemain tak berujung juara, jadi semacam argumen. Sejak edisi perdana Piala AFF pada tahun 1996 hingga edisi 2014, selalu ada klub sebagai penyumbang pemain terbesar di timnas Indonesia. Pada tahun 1996, Persebaya dan Persipura menyumbang 3 pemain. Lantas, pada tahun 1998, didominasi pemain Persebaya dengan 11 pemain. Selanjutnya pada tahun 2000, ada 5 pemain Persija Jakarta. Kemudian pada tahun 2002, ada 4 pemain Persija Jakarta dan Persikota Tangerang. Lantas pada tahun 2004, ada 5 pemain PSM Makassar. Dan 2007, ada 3 pemain dari PSMS Medan dan Persija. Untuk edisi tahun 2008, ada 5 pemain Persija di skuad Piala AFF. Lantas, pada edisi 2010, ada 5 pemain Sriwijaya FC dan Arema Indonesia. Dan pada tahun 2014, ada 6 pemain Persib Bandung. Edisi 2012 merata karena dualisme kompetisi. Sin dengan tegas menyatakan, kebijakan hanya bisa memanggil 2 pemain per klub. Untuk timnas Indonesia merugikan, kendati demikian, mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tetap mematok target juara di Singapura. Memang merugikan timnas Indonesia, tapi perkembangan Liga 1 juga diperlukan agar sepak bola Indonesia lebih maju. Untuk saat ini kami mengalah, tapi ada perjanjian dengan Liga. Klub mau melepas lebih dari 2 pemain untuk Piala AFF, kata Sintayong. Sin berpegang teguh pada pendiriannya bahwa Piala AFF 2020 menjadi salah satu janjinya saat negosiasi dengan PSSI pada akhir tahun 2019. Saat Sin dipilih PSSI daripada Luis Milla Aspas karena yakin bisa memenuhi target PSSI untuk menjuarai Piala AFF tahun 2020. Namun sayang, saat Sin memegang teguh janjinya, PSSI malah setengah hati. PSSI yang meminta juara malah melakukan pembatasan. Hak Sin memanggil pemain yang dianggap sesuai dengan karakter mainnya diamputasi atas nama kompetisi. Dari 10 kontestan Piala AFF tahun 2020 sejauh ini, hanya 4 negara yang kompetisinya masih berjalan. 4 negara tersebut adalah Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Namun Kamboja dan Timor Leste dijadwalkan usai pada pertengahan November. Artinya hanya 2 negara yang kompetisinya belum usai saat kejuaraan yang dulunya bernama Piala Tiger ini berlangsung pada 5 Desember. Dari 2 negara ini, baru Indonesia yang memastikan liga tetap berlangsung selama Piala AFF. Adapun Liga Thailand masih menimbang matang. Awalnya, mereka memutuskan tak menyelenggarakan kompetisi di tengah Piala AFF. Tetapi, kini ada wacana tetap berlangsung karena Piala AFF bukan menjadi target Federasi Sepak Bola Thailand. Sebagai perbandingan, kompetisi kasta tertinggi Liga Malaysia dan Singapura telah selesai. Saat ini Federasi Sepak Bola Malaysia mengisi waktu dengan menyelenggarakan Piala Malaysia yang dianggap lebih prestisius dibandingkan Liga Malaysia. Sedangkan di negara lainnya seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos sudah menghentikan kompetisi saat gelombang kedua COVID-19 melanda Asia Tenggara pada pertengahan tahun ini. Sebagai gantinya, mereka fokus memoles tim nasional.
Kendati Indonesia sejauh ini menjadi satu-satunya negara yang akan menyelenggarakan kompetisi di tengah Piala AFF, PSSI rajin membawa tim ke luar negeri untuk pemusatan latihan untuk Piala AFF 2020, misalnya Garuda Merah Putih berlatih ke Turki. Untuk kalender FIFA pada 8-16 November 2021, hanya 4 negara ASEAN yang tercatat akan menjalani pertandingan. Keempat negara itu adalah Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia. Dari keempatnya, Singapura dan Vietnam lakoni 2 laga. Timnas Indonesia pun akan menjalani 2 laga. Tetapi, 1 laga lainnya tidak berlangsung saat FIFA Matchday. Evan Dimas dan kawan-kawan dijadwalkan berlatih tanding dengan Myanmar di Turki 25 November 2021. Satu hal yang membuat Shin optimistis bisa bersaing di Piala AFF karena kebugaran pemain telah meningkat. Shin dengan tegas menyatakan pemain sudah dalam level permainan yang terbaik. Secara teknis, perlu banyak perbaikan dan sentuhan. Bergulirnya kompetisi menjadi katalisator kebugaran pemain berkat liga. Pemain mulai mendapatkan sentuhan terbaiknya karena liga pula. Shin dengan bebas menggonta-ganti pemain untuk posisi yang dianggap sangat krusial. Untuk Piala AFF ini, misalnya Shin tak memanggil Miftah Anwarsani dan Adam Alis, meski sebelumnya masuk susunan pemain dalam pertandingan play-off Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Dinamika kompetisi membuat Shin mendapatkan potensi lainnya. Tak ada istilah setengah hati bagi Shin, walaupun PSSI dan petinggi klub tak mendukung jalannya untuk memburu gelar juara. Target juara pun tetap dipatok. Sintayong ingin timnas Indonesia setara dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam di Piala AFF.